Shalom, segala puji hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Nuni, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk berbagi kesaksian tentang karya keselamatan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya anak ke-8 dari 9 bersaudara, 4 laki-laki, 5 wanita. Saya lahir dari keluarga non-Kristen, saudara. Keluarga besar dari kedua belah pihak orang tua saya tidak ada satupun yang beragama Kristen. Saya dibesarkan di keluarga dan lingkungan yang mayoritas beragama Islam di sebuah desa kecil, di sebuah kota di Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak saya masih kecil, kakak saya yang sulung dan kakak saya yang kedua sudah tinggal bersama eyang saya di Madiun. Jadi yang tinggal dengan orang tua kami hanya bertujuh. Saat duduk di bangku SMP, kakak saya yang sulung, namanya Pak Singgi, saat itu kakak saya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan eyang saya, tiap minggu sering pergi ke gereja diajak temannya. Nah, dia lakukan terus sampai suatu hari setelah lulus SMA, kakak saya diterima kerja di Telkom dan mendapatkan beasiswa tugas belajar di Swedia. Setelah kembali ke Indonesia, Mas Singgi ditugaskan di Medan. Nah, saat di Medan, Mas Singgi memutuskan untuk dibaptis. Saat itu sekitar tahun 1977, dibaptis di gereja GKI. Jadi saat itu Mas Singgi menjadi satu-satunya dari keluarga yang beragama Kristen. Saat saya sekitar berusia 8-9 tahun, Mas Singgi sering mengirimkan paket buku-buku cerita sekolah minggu tentang Tuhan Yesus, saudara. Saya, adik saya dan kakak saya yang saat itu masih SD, merasa senang membaca buku-buku cerita tersebut. Tapi kami cuma sebatas membaca aja, belum memiliki pemahaman apapun. Singkat cerita, setelah Mas Singgi terima Tuhan Yesus, akhirnya satu persatu dari anggota keluarga yang lain menyusul. Yang pertama ibu saya, kemudian kakak saya yang nomor 5, dan selanjutnya kakak saya yang nomor 6. Nah, sejak terima Tuhan Yesus, setiap ada kesempatan, ibu selalu menginjili saya, adik saya, dan bapak saya yang saat itu masih Islam. Adik saya memilih diam saat ibu menginjilin dia. Kalau saya lebih berani berdebat dengan ibu. Tapi ibu justru semakin gencar menginjili saya, saudara. Bahkan saat malam ibu sering secara diam-diam berdoa tumpang tangan saat saya dan bapak saya sedang tidur. Akhirnya upaya doa dan penginjilan ibu membuahkan hasil. Suatu hari adik saya bersiap-siap hendak pergi. Saya tanya, kamu mau kemana? Gitu. Dengan wajah yang ceria, dengan wajah penuh sukacita dia menjawab, aku mau ke gereja, katanya. Saat melihat ekspresi dia, saudara, dalam hati saya merasa sedih gitu. Entah kenapa saya merasa, ya dia udah Kristen, saya sendiri dong. Gitu. Akhirnya singkat cerita, pada suatu malam saudara, saya itu sering menonton film TV sampai ketiduran. Nah pada saat itu ibu membangunkan saya supaya saya pindah ke kamar. Kemudian saya berjalan pindah ke kamar. Nah saat itu saya ingat saudara, saya langsung tidur dengan posisi miring menghadap ke tembok. Ternyata ibu saya datang ke kamar. Dan diam-diam ibu duduk di samping tempat tidur, berdoa dan menumpangkan tangan di punggung saya. Entah kenapa saat itu saya cuma diam aja saudara. Padahal saya belum tidur. Jadi ibu saya berpikir saat itu saya sedang tidur. Padahal saya belum tidur. Dan anehnya saudara, saya bisa melihat dari tangan ibu itu keluar sinar saudara. Cahaya yang sangat terang sekali. Dan sinar itu menembus ke dada saya, ke punggung saya saudara. Dan saat sinar itu menembus, cahaya terang itu menembus ke punggung saya. Saat itu juga saya merasakan seperti jatuh meluncur ke bawah. Seperti melewati lorong waktu gitu. Kalau akhirnya sampai saya berada di suatu tempat di mana saya merasa sangat asing. Saya nggak tahu itu tempat apa karena tempatnya sangat gelap dan menakutkan saudara.
rasanya seperti mimpi, tapi saya yakin itu bukan mimpi saudara, karena saat itu saya masih sadar dan saya belum tertidur pulas. Di tempat itu saya merasa sendirian, tapi saya bisa merasakan ada sesosok pribadi yang berdiri di belakang saya. Semacam seperti pendamping itu saudara, saya yakin itu seorang malaikat yang bertugas untuk memandu saya. Komunikasi saya dengan malaikat itu tidak pakai bahasa manusia saudara, hanya kami memahami apa yang ada di pikiran saya dan hati saya, dia mengerti dan saya bisa mengerti semua perintahnya. Akhirnya saya diperintahkan supaya saya jalan menuju ke suatu tempat. Tempat itu seperti kawah gunung berapi saudara, kalau saudara tahu di mana ada bara api yang bergolak dan menyala-nyala seperti itu. Bentuknya seperti sumur tapi seperti ujung kawah gunung berapi. Saya diperintahkan supaya saya melihat ke dalam. Akhirnya saya ikutin perintahnya. Saat saya melihat ke dalam, di situ saya melihat tubuh saya sendiri saudara. Dibakar, meronta-ronta, menjerit kesakitan di dalam kawah itu. Yang bara api yang membara. Terus dalam hati saya bertanya, melihat itu saya sedih banget loh. Itu kan tubuh saya. Kenapa tubuh saya dibakar di tempat itu? Akhirnya malaikat itu bilang, seperti itulah tubuhmu nanti. Bila kamu mati sebelum kamu mengikut Tuhan Yesus. Saat mendengar jawaban itu saudara, spontan saya langsung nangis histeris. Sampai saya sujud-sujud ke tanah. Dan saya teriak, aku gak mau masuk neraka, aku gak mau dibakar di neraka, saya gak mau. Saya terus menangis menjerit sampai akhirnya malaikat itu mengatakan, kalau kamu tidak mau tubuhmu dibakar di dalam neraka, kamu harus mengikut dia. Dalam hati saya bertanya saudara, dia siapa? Akhirnya malaikat itu menjawab, angkat kepalamu. Nah di saat saya angkat kepala saya saudara, di depan saya sekitar 2-3 meter berdiri Tuhan Yesus mengenakan jubah putih yang berkilau. Dengan senyum yang penuh dengan kerinduan. Seperti magnet yang begitu kuat. Saat itu dalam hati saya menjawab, loh itu kan Tuhan Yesus. Terus malaikat itu menjawab, iya itu Tuhan Yesus, kamu harus mengikut dia. Dalam hati saya menjawab saudara, iya saya akan mengikut dia. Saya akan menjadi orang Kristen. Setelah menjawab seperti itu saudara, seketika itu juga saya langsung tersadar. Dan ternyata saya masih berada di posisi seperti semula saudara. Saat tidur miring dengan menghadap ke tembok dan ibu saya masih berdoa menumpangkan tangannya di punggung saya. Tapi saya gak bisa berbuat apa-apa saudara saat itu. Saya cuma diam dan pura-pura tidur sampai ibu saya keluar dari kamar. Setelah mengalami kejadian itu, hati saya mulai gelisah saudara. Selalu teringat tentang janji saya gitu bahwa saya akan mengikut Tuhan Yesus dan menjadi Kristen. Dan saat dalam kegelisahan itu saya juga bingung. Akhirnya saya yang tadinya diem gak berani cerita, bahkan cerita kepada ibu saya gak berani. Akhirnya saya memutuskan saya untuk sholat dan ngaji. Sebelumnya saya yang gak pernah sholat, gak pernah ngaji, saya ngaji dan sholat. Tapi saya masih tetap gelisah saudara. Sampai akhirnya saya memutuskan, saya berdoa demikian. Tuhan, kalau memang iman yang saya selama ini saya yakini tidak benar, tolong tunjukkan kebenaran yang sejati kepada saya. Terus saya sholat dengan doa seperti itu saudara. Selang beberapa hari kemudian akhirnya saya memiliki keberanian. Seperti mendapatkan satu kekuatan dan keyakinan yang baru. Akhirnya saya memiliki keberanian untuk bercerita kepada ibu saya. Saat saya menceritakan hal itu, ibu saya langsung memeluk saya dengan erat sambil berkata, dari semua saudaramu yang perempuan cuman kamu satu-satunya yang sulit aku taklukkan, yang sulit aku injili. Kamu selalu menolak. Ternyata kamu sendiri yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Setelah itu saudara, saya ikut ke gereja dan bapak saya memutuskan untuk terima Tuhan Yesus juga beberapa hari sebelum beliau meninggal. Sebelum dipanggil Tuhan ke sorga.
Nah, kisah selanjutnya saudara, akhirnya saya dan ibu saya dan adik saya beribadah di gereja perintisan. Di desa kami yang tadinya tidak ada orang Kristen, akhirnya ada 2 keluarga dan 1 keluarga kami yang beribadah di gereja perintisan di sebuah pavilion, di mana jemaatnya tidak banyak saudara, sekitar 10 orang dewasa dan sekitar 5-7 anak sekolah minggu. Nah, pada suatu hari saat saya dan adik saya mengajar anak-anak sekolah minggu, tiba-tiba masyarakat desa khususnya para laki-laki saudara demo dengan membawa senjata tajam. Mereka mendatangi gereja tempat kami ibadah. Saat itu saya dan adik saya di tempat itu sedang mengajar sekolah minggu. Dan saya bisa menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Mereka berdatangan mendekati tempat kami. Bahkan ada beberapa mereka membawa senjata tajam, tapi mereka seperti hendak menyerang kami, tapi tidak bisa melakukan apa-apa saudara. Dan saya yakin itu semua karena karya Tuhan. Akhirnya kerumunan massa itu bisa dibubarkan. Setelah kejadian itu akhirnya gereja tempat kami ibadah itu ditutup saudara. Dan singkat cerita saya dan adik saya akhirnya pindah ibadah ke gereja di Sidoarjo kota. Sampai akhirnya saya dan adik saya dibaptis di Surabaya pada tahun 1991. Dan setelah itu saya pindah ke Jakarta saudara, menemani kakak ipar saya yang di Depok. Saat saya di sini, setelah saya dewasa, ternyata rumah kakak saya yang nomor 6 yang di sana dijadikan gereja perintisan saudara. Dan ibu saya menghibahkan tanah keluarga menjadi TPU khusus keluarga dan umat Kristen di sekitar sana yang mengalami kesulitan. Di mana sebelumnya saat bapak saya meninggal saudara tahun 89 ditolak warga, tidak boleh dimakamkan di TPU desa. Hanya karena bapak saya beragama Kristen. Melalui spiritual journey yang telah saya alami, saya ingin menyampaikan bahwa bila Tuhan sudah memilih kita, maka kita tidak bisa menolak saudara. Menghindar bahkan lari dari panggilannya. Karya keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita jauh lebih besar dari kepercayaan, dari paradigma dan agama yang kita anut selama ini. Melalui My Sunshine hari ini, mari kita terus jaga dan pertahankan keimanan kita pada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun dalam perjalanan kehidupan keimanan kita tidak mudah saudara, sering mengalami godaan dan rintangan yang kita alami supaya kita menjauh dan meninggalkan Tuhan demi kehidupan dan demi dunia ini. Tapi percayalah saudara, kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dan di dalam Dia, bersama Dia, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yakin dan percayalah. Tuhan Yesus memberkati.